Selamat pagi semuanya, Nimen Hao. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian melalui video pembelajaran di semester 2 KD 3.5 pembelajaran bahasa Mandarin. Lause mau mengucapkan untuk kalian semua Xin Nian Kuai Le, Senti Jian Kang, Nian Nian Yoi. Oke, sebelum masuk ke materi inti, Lause akan menyampaikan terlebih dahulu kompetisi dasar dan indikator pembelajaran kita, yaitu kompetisi dasarnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, KD 3.5, yaitu menceritakan kembali tindakan atau kejadian yang telah atau pernah dilakukan atau terjadi di waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis. Untuk lebih sederhananya, Lause akan menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan kalimat yang menceritakan mengenai bentuk lampau. Itu untuk kompetisi dasarnya. Selanjutnya indikatornya ada dua, yaitu menulis beberapa aksara berstruktur sederhana sesuai dengan aturan dan penulisan yang baku, lalu mengenal struktur kalimat yang menggunakan kuo. Nah, pada video pembelajaran hari ini saya akan menitik beratkan pada indikator 3.5.2, yaitu mengenal struktur kalimat yang menggunakan kuo. Oke, untuk mempelajari mengenai kuo, Lause akan memilih satu kosakata yang kalian pastinya sudah pernah mempelajari, yaitu le. Ya, ini hancenya le itu pasti kalian sudah sering sekali untuk menemui, bahkan menuliskannya berkali-kali. Nah, untuk mempelajari kuo, Lause akan membandingkannya dengan le. Ya, untuk mempermudah kalian. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini saya memilih sebuah kalimat, saya akan bacakan dahulu. 我学了2年中文. Sekali lagi, 我学了2年中文. Kalimat kedua, 我学过2年中文. 我学过2年中文. Kita lihat di sini kalimat pertama dengan kedua. Yang atas memakai le, yang bawah memakai kuo. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kita akan membandingkan mengenai le dan kuo. Dua kalimat ini memiliki arti yang sama. Kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah aku sudah mempelajari bahasa Mandarin selama 2 tahun. Aku sudah mempelajari bahasa Mandarin selama 2 tahun. Nah, perbedaannya sekarang saya akan menjelaskan. Le itu untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi, ya, kejadian yang telah terjadi dan masih berlangsung hingga sekarang. Sedangkan kuo menyatakan kejadian yang telah terjadi tetapi sudah terhenti, ya, sudah tidak dilakukan lagi. Itu perbedaannya. Ini yang harus kita pahami. Yang le kejadiannya sudah terjadi tetapi masih berlangsung. Yang kuo sudah terjadi tetapi sudah tidak lagi dilakukan, ya, sudah stop, seperti itu. Itu perbedaannya antara le dengan kuo. Ya, kita lihat lagi kalimat tadi ya. 我学了2年中文. 我学了2年中文. Ya, di sini saya kasih arti sendiri-sendiri. Yang atas ini artinya aku sudah belajar bahasa Mandarin selama 2 tahun. Dalam artian dia masih belajar sampai sekarang. Karena pakai le, ya, tadi sudah saya sebutkan, sudah terjadi tetapi masih berlangsung. Sedangkan kalimat bawahnya 我学过2年中文. Ini kalau diterjemahkan, aku pernah belajar bahasa Mandarin selama 2 tahun. Artinya sekarang sudah tidak belajar lagi bahasa Mandarin. Ya, ini saya mencoba menerjemahkan le di sini, saya artikan sudah. Kuo di sini saya coba artikan pernah. Oke, itu perbedaannya. Contoh lagi, saya ambil kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini. 他3年前去了北京. 他3年前去了北京. Artinya 3 tahun yang lalu dia sudah pergi ke Beijing. 他
3年前 dia 3 tahun yang lalu 3年前 去了 sudah pergi kemana? Beijing. Dalam artian masih di Beijing hingga sekarang ya, sudah pergi dan masih di Beijing hingga sekarang. Sekarang kita bandingkan dengan 过 他3年前过了北京他3年前过了北京 artinya 3 tahun yang lalu dia pernah pergi ke Beijing. 他3年前 3 tahun yang lalu dia 过了 pernah pergi kemana? Beijing ya, dalam artian sudah tidak ada di Beijing lagi saat ini, ada di tempat lain. Oke, saya akan menyimpulkan ya untuk le dan kuo supaya kalian lebih paham lagi. Le untuk menyatakan apakah suatu tindakan itu sudah selesai dilaksanakan, sedangkan kuo untuk menyatakan pengalaman. Tadi dalam artian Indonesia saya pakai arti pernah ya untuk kuo ya, ini mengarahkan kepada pengalaman ya, dia pernah mengalami ya, tapi sudah tidak dilaksanakan lagi atau dilakukan lagi saat ini. Itu perbandingan antara le dengan kuo. Untuk berikutnya, karena di KD 3.5 ini kita fokus kepada kuo, saya akan menampilkan rumusnya mengenai kuo. Saya tidak akan membahas lagi mengenai le, kita fokus ke kuo. Ya, rumusnya kata kerja plus kuo plus objek. Ini rumusnya paling sederhana, kata kerja, kuo dan objek. Untuk ini saya akan kasih lagi contoh buat kalian. Di kalimat ini saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana membuat kalimat kuo dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif alias kalimat tanya. Oke, kalimatnya seperti ini. Ni qu guo Xi'an ma ya, ni qu guo Xi'an ma. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah kalimat tanya karena ada kata-kata ma. Kalian pernah belajar kan kalau ma itu artinya apakah. Jadi artinya apakah kamu pernah pergi ke Xi'an? Ya, ni qu guo Xi'an ma. Apakah kamu pernah pergi ke Xi'an? Merubah ini menjadi kalimat positif mudah sekali. Ma-nya tinggal dihilangkan, ma di akhir kalimat itu. Jadi bentuk positifnya adalah wo qu guo Xi'an, wo qu guo Xi'an. Ni-nya berubah menjadi wo ya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Mandarin itu, kalau misalnya bentuknya positif wo, jadikan kalimatnya jadi ni ya, saya menjadi kamu. Kenapa? Karena kalimat tanya ya, jadi subjeknya berubah dari wo menjadi ni. Nah, ini kalau bentuk positifnya berarti wo qu guo Xi'an, artinya saya pernah pergi ke Xi'an. Nah, bentuk negatifnya gampang sekali, tinggal ditambahkan mei. Wo mei qu guo Xi'an, wo mei qu guo Xi'an, yang artinya saya belum pernah pergi ke Xi'an. Saya kasih contoh lagi. Ni kan guo zhe ge dianying ma? Ni kan guo zhe ge dianying ma? Artinya, apakah kamu sudah pernah menonton film ini? Zhe ge dianying, zhe ge ini dianying film ya. Ni kan guo zhe ge dianying ma? Apakah kamu sudah pernah menonton film ini? Kita jadikan kalimat positif mudah. Pertama, subjeknya nih jadi wo, ma-nya hilang. Wo kan guo zhe ge dianying, wo kan guo zhe ge dianying, saya pernah menonton film ini. Dijadikan kalimat negatif seperti yang sudah saya jelaskan, tinggal ditambahi mei. Wo mei kan guo zhe ge dianying, wo mei kan guo zhe ge dianying, yang artinya saya belum pernah menonton film ini. Oke,
Untuk kalimat tanya, biasanya kan kita selalu memakai ma yang kita letakkan di akhir kalimat. Ini ada option yang lain. Kita bisa mengganti ma dengan meyo. Ya, kalau kita mau pakai meyo, nggak perlu dikasih ma lagi di akhir kalimat. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Ni qi guo xi'an meyo. Ya, ma-nya diganti meyo, tidak perlu pakai ma lagi. Arti dari meyo adalah belum. Jadi ni qi guo xi'an meyo artinya kamu belum pernah pergi ke Xi'an, tanda tanya. Ya. Lalu contoh satu lagi. Ni kan guo zhe dianying meyo? Ni kan guo zhe dianying meyo? Artinya kamu belum pernah menonton film ini, tanda tanya, jangan lupa ya. Jadi mudah sekali, ma tinggal diganti meyo. Ini enggak ada aturan harus pakai ma saja, oh harus pakai meyo. Ini terserah ya, bisa pakai ma, bisa meyo, boleh, terserah. Oke, untuk le dengan meyo, kita juga bisa menambahkan ji zi, ji zi ya, ji zi di kalimat tanya yang berarti berapa kali. Ji zi berapa kali. Contohnya, ni qi guo xi'an ji zi. Ni qi guo xi'an ji zi. Berapa kali kamu pernah pergi ke Xi'an? Ya, ini juga kalimat tanya. Ji zi berapa kali. Atau contoh satu lagi, wo qi guo xi'an yi zi. Ini jawabannya ya. Wo qi guo xi'an yi zi. Yi zi, i satu ya, zi kali. Aku pernah satu kali pergi ke Xi'an. Wo qi guo xi'an yi zi. Kalau dua kali bagaimana? Wo qi guo xi'an liang zi. Liang zi, dua kali. Bukan ya, tapi pakainya liang karena jumlah. Oke, wo qi guo xi'an liang zi. Aku pernah dua kali pergi ke Xi'an. Jadi untuk kalimat tanya kita bisa pakai ma, kita bisa pakai meyo, atau kalau kita mau tahu berapa kali kita bisa pakai ji zi. Ji zi berapa kali. Oke, saya harap penjelasannya ini bisa diterima dengan baik oleh kalian. Kita mempelajari di SMA ini ada banyak bahasa asing ya. Kita belajar bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Kita juga belajar bahasa Inggris. Kita juga belajar bahasa Mandarin maupun bahasa Jawa. Semua bahasa ini memiliki keunikannya sendiri, memiliki tata bahasanya sendiri. Seperti kalau kita melihat ya di Kejadian 11 ayat 7, dari situ kita bisa belajar ketika manusia mencoba mendirikan menara Babel dan untuk hidup di satu tempat Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan menetapkan untuk semua manusia itu tersebar untuk memenuhi seluruh bumi ini, sehingga bahasanya dikacau balaukan. Dari situ kita mulai belajar bermacam-macam bahasa. Hendaknya pelajaran bahasa ini seperti yang kita pelajari hari ini, bahasa Mandarin ini tidak membuat kalian untuk menyerah begitu saja ya. Aduh, wah terlalu banyak bahasa yang harus saya pelajari, bahasa asing itu banyak banget. Jadikan ini sebagai tantangan yang menyenangkan ya, tantangan yang bisa memberikan kalian pengetahuan lebih lagi untuk mempelajari bahasa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Oke, saya akan mengakhiri video pembelajaran hari ini. Saya harap kita bisa segera ketemu kembali tatap muka, ketika kita bisa belajar bersama-sama lagi. Kita bisa berdoa, berharap pada Tuhan semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka secara langsung, belajar bersama-sama di kelas lagi. Terima kasih semuanya. Xie xie dajian, zaijian.